Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Masih dalam suasana Natal dan kita juga masih setia dalam tema kita pada bulan Desember, yaitu The King has arrived. Raja segala raja telah datang. Dan firman Tuhan yang ingin saya bawakan pada hari ini adalah attitude in welcoming Christmas. Sikap yang harus kita miliki dalam menyambut Natal. Mari kita baca Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, lalu kita loncat ke ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Perikop dari Matius pasal yang kedua ini adalah orang-orang Majus dari timur. Mari kita baca bersama-sama, dimulai dari ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat yang ke-10 kita loncat. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Saudara, tadi kita bernyanyi bersama-sama, Joy to the world, the Lord has come. Semua dunia, seluruh dunia bersukacita menyambut kehadirannya. Saya yakin dan percaya, saudara, kita semua juga bersukacita karena Natal telah tiba. Tapi kita tidak boleh berhenti hanya sampai dengan bersukacita saja, saudara. Kita perlu memiliki sikap hati yang benar dalam menyambut kedatangannya, dalam merayakan Natal. Nah, lewat ayat yang tadi kita baca, yaitu kisah orang Majus, kita bisa belajar beberapa hal, sikap yang benar yang harus kita miliki untuk menyambut Natal. Yang pertama, kita bisa belajar dari orang Majus ini, bahwa orang Majus ini memiliki sikap faithful. Apa itu faithful? Memiliki hati yang percaya. Nah, orang Majus percaya bahwa yang baru lahir atau anak yang baru datang ke dalam dunia adalah raja. Padahal sebenarnya kondisi dan situasi dan fakta di lapangan sangat tidak mendukung. Orang tuanya adalah orang tua yang sederhana. Profesinya hanya sebagai tukang kayu. Anak ini tidak tinggal di istana yang megah. Bahkan dia lahir di kandang domba yang hina. Dan dia hanya tidur di dalam palungan. Jadi sesuai kenyataan di lapangan sangat tidak mendukung bahwa anak ini akan menjadi raja. Tapi dengar saudara, orang Majus ini tetap percaya bahwa anak ini kelak akan menjadi raja bagi dunia. Nah, bagaimana dengan kita? Bukankah kita seringkali baru percaya jika apa yang kita lihat sesuai dengan fakta? Lihat dulu, baru percaya. Kalau nggak lihat, nggak percaya. Ini namanya iman Thomas. Sebelum aku melihat lubang paku bekas tangannya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ini iman Thomas, saudara. Saya punya papa, almarhum, sudah terima Yesus, sudah dibaptis. Nah,
sebelum dia terima Yesus, dia pernah berkata kepada saya, dia ngomong gini saudara, saya itu percaya bahwa Yesus ada, tapi, ada tapinya saudara. Saya percaya Yesus ada, tapi apa ya mungkin dia lahir dari benih Roh Kudus? Apa ya mungkin dia mati 3 hari kemudian bangkit? Nah, saya mau beritahu saudara, bagi Tuhan apa sih yang sukar, apa sih yang sulit, apa sih yang mustahil? Bagi dia tidak ada yang mustahil sebab dia Allah yang maha kuasa, Allah El Shaddai. Apa sulitnya bagi Allah untuk menghadirkan Yesus melalui benih Roh Kudus? Gak ada yang sukar saudara. Allah itu punya 4 cara dalam menghadirkan manusia ke dalam dunia. Cara yang pertama adalah tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Lahirlah Adam. Adam itu dibentuk dari tanah liat, lalu dihembuskan melalui hidungnya nafas kehidupan. Jadilah Adam. Itu cara pertama saudara. Cara yang kedua dalam menghadirkan manusia ke muka bumi, pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Lahirlah Hawa. Hawa itu diambil dari tulang rusuk Adam. Cara yang ketiga adalah pakai laki-laki, pakai perempuan. Lahirlah saudara dan saya. Bukankah kita semua punya orang tua? Dan yang keempat adalah tidak pakai laki-laki, pakai perempuan. Lahirlah Yesus. Ditanamkan benih dari Roh Kudus kepada seorang perawan yang bernama Maria. Maka Yesus hadir ke dalam dunia. Miliki hati yang percaya, iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan seperti iman Thomas, tapi milikilah iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebelum mereka dicampakkan ke dapur api, Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata apa saudara? Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Maka ia akan melepaskan kami dari dapur perapian yang menyala-nyala. Tetapi seandainya, ini yang keren saudara. Tetapi seandainya dia tidak menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap percaya. Dan dia tidak akan menyembah patung dan dewa buatan Raja Nebukadnezar. Ini keren saudara. Miliki iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oleh sebab itu, saya tidak tahu masalah saudara. Mungkin saudara sekarang sedang menghadapi banyak kesulitan, banyak kesukaran dalam hidup saudara seolah-olah tidak ada jalan keluar. Ingat saudara, jangan gadaikan iman saudara. Tetap percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita. Yang setuju katakan amin. Tetapi seandainya pun dia belum menolong atau tidak menolong kita tetap percaya, kita tetap yakin bahwa Yesus adalah Raja dan itulah yang terbaik bagi setiap kami. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Ini yang pertama saudara, miliki hati yang percaya, iman yang sungguh-sungguh. Yang kedua saudara, yang perlu kita miliki dalam menyambut Natal adalah worshipful. Miliki hati yang menyembah. Tadi ayat yang ke-11 kita baca bagian yang A-nya terlebih dahulu. Ayat 11a dikatakan begini. Maka masuklah mereka orang Majus ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Coba perhatikan sekali lagi ayat ini saudara. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Rumah saudara, bukan kandang. Jadi Yesus sudah pindah dari kandang ke rumah. Dan melihat anak itu bukan lagi bayi. Nanti saudara bisa bandingkan di Lukas pasal 2. Ketika para gembala datang bertemu dengan bayi Yesus. Orang Majus sudah tidak bertemu dengan bayi tapi sudah menjadi anak. Nah perhatikan. Hal pertama yang dilakukan oleh orang Majus ketika bertemu dengan sang anak, hal pertama yang dilakukan adalah sujud menyembah.
sujud menyembah. Itulah sikap hati yang perlu kita miliki dalam menyambut Natal, yaitu hati yang menyembah, saudara. Rick Warren dalam bukunya yang sangat terkenal The Purpose Driven Life mengatakan bahwa salah satu tujuan yang Allah tetapkan bagi manusia ciptaannya adalah untuk menyenangkan hatinya. Perhatikan saudara, kita diciptakan itu untuk menyenangkan hatinya dengan hidup sebagai penyembah. Jadi salah satu tugas utama kita, tugas utama saudara dan saya itu adalah menyenangkan hati Tuhan sebagai penyembah yang benar di hadapannya, saudara. Amin, saudara. Oleh sebab itu begini, kalau saudara mengikuti ibadah, baik ibadah online maupun ibadah onsite, ikuti dari awal. Kalau WL berkata, mari kita berdiri, kita berdiri. Kalau WL-nya berkata, mari kita bertepuk tangan, kita bertepuk tangan. Kita benar-benar punya hati yang menyembah kepada Tuhan, saudara. Amin, saudara. Jangan kalau ibadah online, ibadah online itu bahaya, saudara. Wah, baru pujian, di skip, saudara. Dimaju-majuin. Nonton firman aja deh. Sampai firman Tuhan, aduh, ngantuk, dimaju-majuin. Sampai akhirnya doa berkat. Amin. Ada orang nanya, udah ibadah belum? Udah, karena udah doa berkat sampai amin. Nah, ini kan tidak menunjukkan sikap hati sebagai penyembah yang benar di hadapannya, saudara. Ada sebuah kesaksian, saudara. Raja George II dari Inggris itu pernah mendengar lagu Haleluya yang dikumandangkan. Pada waktu Raja George kedua ini mendengar lagu Haleluya dikumandangkan, dia menyadari bahwa ada raja di atas segala raja yang melebihi kekuasaannya. Maka Raja George II ini melepaskan mahkotanya dan dia mengikuti menyembah sampai lagu Haleluya ini selesai dikumandangkan. Raja George memiliki sikap hati yang menyembah kepada raja di atas segala raja. Jadi dalam menyambut Natal kita perlu belajar dari orang Majus, yaitu miliki hati yang menyembah. Ini yang kedua, saudara. Yang ketiga yang perlu kita miliki dalam menyambut Natal adalah generosity. Miliki hati yang berkemurahan. Kita baca sekali lagi ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, memiliki hati yang berkemurahan adalah keharusan dan kewajiban setiap kita, saudara. Bahkan ini adalah perintah firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapakmu juga murah hati. Bicara tentang murah hati, saya suka dengan perumpamaan dari orang Samaria yang baik hati. Kita bisa belajar, saudara, dari perumpamaan orang Samaria ini, bahwa orang Samaria ini tidak segan-segan menolong, dia tidak segan-segan memberikan bantuan kepada orang lain yang tidak dikenal. Bahkan orang lain yang menjadi musuhnya, orang yang membenci dia, orang Samaria ini tetap memberikan pertolongan. Nah, seringkali kita hanya mau memberikan bantuan, memberikan pertolongan kalau ada timbal baliknya. Kita timbang-timbang dulu ada untung ruginya. Kalau untung baru kita lakukan. Kalau rugi kita nggak mau, saudara. Nah, ini namanya bukan kemurahan hati, saudara. Kemurahan hati itu tidak mempertimbangkan itu semua. Lakukan dengan penuh sukacita untuk menolong orang lain. Itu hati yang berkemurahan. Saya baca sebuah
artikel kesaksian dari seorang bintang rock terkenal dari Amerika, penyanyi yang terkenal, namanya Bon Jovi. Bon Jovi ini memiliki restoran yang diberi nama The Soul Kitchen JBJ. Nah, restoran ini unik saudara, beda dengan restoran-restoran pada umumnya. Kenapa restoran ini unik? Karena pengunjung yang tidak mampu membayar makanan yang dimakannya, dia tidak perlu bayar dengan uang. Dia bisa bayar dengan cuci piring atau bekerja, melakukan pekerjaan di restoran tersebut. Nah, tentu saja Bon Jovi melakukan ini membutuhkan dana yang besar. Nah, oleh sebab itu saya berpikir begini, ada banyak orang tidak memiliki sikap hati yang berkemurahan. Kenapa? Karena mereka beranggapan untuk menjadi pribadi yang murah hati harus kaya terlebih dahulu. Untuk menjadi pribadi yang murah hati harus sukses terlebih dahulu. Untuk menjadi pribadi yang murah hati harus punya dana terlebih dahulu. Oh, saya nggak setuju saudara. Untuk menjadi pribadi yang murah hati, siapapun kita, dalam keadaan apapun kita bisa tetap menjadi pribadi yang berkemurahan. Yang setuju katakan amin saudara. Kita bisa belajar saudara dari dua janda miskin yang ada di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Di perjanjian lama ada janda miskin di Sarfat. Waktu Elia datang meminta roti kepada sang janda ini, lalu perempuan janda ini berkata apa? Sesungguhnya aku tidak memiliki roti. Hanya ada segenggam tepung dan sedikit minyak pada buli-buli yang akan kuolah menjadi roti untuk aku makan dan untuk anakku makan. Setelah itu aku mati. Saking miskinnya saudara. Tapi kisah selanjutnya kita tahu bahwa janda miskin di Sarfaat, walaupun hanya punya roti yang sedikit, dia tetap berikan terlebih dahulu kepada Nabi Elia. Di perjanjian baru kita juga melihat saudara, ada seorang janda miskin yang mendapat pujian dari Yesus pada waktu dia memberikan persembahan di kotak persembahan yang diberikan sangat kecil nilainya, hanya 2 peser saudara. Dibandingkan dengan pemberian jemaat-jemaat yang lain, pemberian janda ini tidak ada artinya. Tapi Yesus memberikan pujian kepada janda ini. Kenapa saudara? Sebab janda ini memberikan persembahan dari kekurangannya. Bahkan dari seluruh nafkahnya saudara. Saya dorong untuk setiap kita pada Natal ini saudara. Untuk memiliki hati yang berkemurahan. Yang setuju katakan amin saudara. Ini yang ketiga saudara. Yang keempat, yang terakhir, sikap hati yang bisa kita teladani dari orang Majus adalah obedience. Miliki hati yang taat. Tadi ayat yang ke-12 berkata, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi orang Majus ini akhirnya tidak pulang pada jalur yang sama, karena tidak boleh ketemu Herodes dan orang Majus taat, dia mengambil jalan yang lain. Bisa jadi jalan yang lain jarak tempuhnya lebih jauh. Bisa jadi jalan yang lain lebih berbahaya. Tapi orang Majus tidak peduli. Orang Majus tetap taat dan setia. Nah, saya punya definisi yang bagus tentang ketaatan ini saudara. Definisinya begini. Ketaatan itu artinya menjalankan apa yang diperintahkan, mematuhi apa yang dituntut, dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Nah, lewat definisi ketaatan ini saya menyadari saudara, maka ada banyak orang yang kurang suka membicarakan ketaatan. Karena apa saudara? Karena ketaatan itu identik dengan larangan. Perlu kita sadari, ketaatan bukanlah ketaatan kalau tidak ada larangan. Saya ulang saudara. Ketaatan itu bukanlah ketaatan kalau tidak ada larangan.
Saya kasih contoh Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu dapat perintah dari Tuhan. Semua pohon dalam taman ini buahnya boleh kamu makan. Kecuali satu pohon yang ada di tengah-tengah ini. Yang namanya pohon pengetahuan. Jangan sekali-kali kamu makan. Kalau kamu makan, kamu mati. Nah, dengan adanya larangan ini kita tahu apakah Adam dan Hawa itu adalah pribadi yang taat dan setia. Kita baru tahu karena ada larangan. Kalau tidak ada larangan, bagaimana kita tahu bahwa Adam dan Hawa itu adalah pribadi yang taat dan setia? Amin, saudara. Dan saya juga mau beritahu begini, saudara. Larangan itu dibuat pasti untuk kebaikan kita, untuk kebaikan bersama. Yang setuju katakan amin. Tugas kita bukan memusuhi larangan tersebut. Tugas kita adalah menjalankan dengan taat dan setia. Satu kali ada anak muda ketemu dengan pendetanya, saudara. Anak muda ini berkata kepada pendetanya, Pak Pendeta, minggu depan saya mau pergi ke Holy Land dan berkesempatan untuk naik ke Gunung Sinai. Nanti sampai di Gunung Sinai, sampai di puncak Gunung Sinai, saya akan membaca 10 perintah Allah dengan keras-keras, dengan suara yang keras. Wah, anak muda ini berpikir pendetanya akan bangga dengan cita-citanya, saudara. Tapi ternyata pendetanya cuek-cuek aja. Malah pendetanya ngomong begini, saya punya ide anak muda. Apa Pak Pendeta? Ide saya begini, daripada kamu jauh-jauh membuang biaya, harus repot-repot naik Gunung Sinai hanya untuk membaca 10 perintah Allah dengan suara yang keras. Mendingan kamu di rumah mentaati 10 perintah Allah tersebut. Amin, saudara. Jadi saya mendorong saudara supaya kita ini memiliki hati yang taat dan setia. The king has arrived. Raja di atas segala raja telah datang. Karena dia raja, status dia raja, maka kita hamba. Sebagai hamba kita hanya punya hati yang taat dan setia. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Hanya punya hati yang taat dan setia. Ada 4 hal yang harus kita miliki dalam menyambut Natal. Yang pertama adalah faithful, yang kedua adalah worshipful, yang ketiga adalah generosity, yang keempat adalah obedience. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.